وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Rais Am Dewan Mustasyar Pengurusan Nahdlatul Ulama Umuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasika As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur, dan terus memberikan inspirasi dalam perjuangan li'ilai kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin melalui organisasi Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini diwakili oleh Khatib Am Dewan Mustasyar Pengurusan Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin MA sekaligus Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, para masyayikh, para alim ulama, para kiai yang sepatrau yang saya muliakan, wabil khusus Bupati Kabupaten Tanah Bumbu yang diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Tanah Bumbu Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Ambo Saka. Kita doakan beliau tetap sehat walafiat, sukses dunia wal akhirah, memajukan Kabupaten Tanah Bumbu. Mudah-mudahan karir beliau naik dari Sekda jadi Bupati, jadi Gubernur. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kayak beliau ini nggak ragu kita pilih. Ya. Kenapa? Karena terus memberi inspirasi untuk kemajuan agama nusa dan bangsa. Ketua Majelis Ulama Kabupaten Tanah Bumbu, Bapak Kiai Abdul Haris, pimpinan Pondok Pesantren Asmaul Husna, dan yang saya banggakan, saya ta'zimi, saya hormati pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah, seluruh jajaran beliau yang baru saja dikukuhkan, pimpinan Badan Otonom lembaga seprovinsi Kalimantan Tengah yang saya banggakan, Kalimantan Selatan ini karena panas jadi tidak konsentrasi. Kemudian pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, jauh-jauh datang dari Kalimantan Timur. Beliau datang pakai kaki ke sini tuh, ya, pakai motor, pakai mobil gitu. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, rahimakumullah. Tak henti-hentinya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia sehat walafiat, segar bugar. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita bersama orang-orang yang mulia, para alim ulama, tokoh pemerintah, ya, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh organisasi, berkumpul bersama kita semua. Mudah-mudahan kita bersama beliau-beliau nanti masuk surga bi ghairi hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pintar berselawat, pintar berterima kasih kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kita nanti mendapatkan predikat umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki slogan moto yang sangat religius, memiliki moto yang sangat inspiratif, memiliki moto yang sangat membangun peradaban. Moto slogan yel-yel Kabupaten Tanah Bumbu adalah bersujud menuju Serambi Madinah. Bersujud, bersyukur. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kita tanah
Tanah yang paling banyak kita miliki di Kalimantan Tengah ini adalah tanah bumbu. Oh, Kalimantan Selatan kok tengah terus ini. Karena memang saya senang yang tengah-tengah kali. Kalimantan Selatan ini adalah tanah bumbu. Makanya kalau ada keluarga-keluarga yang komplit terus, itu berarti dibuat dari tanah sengketa. Kalau orang-orang yang selalu cerewet, itu berarti dibuat di tanah liat. Kalau kita yang rukun, damai, adem, ayem, berarti kita dibuat dari tanah suci. Kita dibuat dari tanah suci. Kalau ibu-ibu yang pinter masak, berarti dilahirkan dari tanah bumbu. Karena pinter meracik ya bumbunya itu. Alhamdulillah wa syukurillah. Moto bersyukur. Maka kita wajib bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ibu bersyukur bahwa hari ini panas. Syukur ibu ya. Mana lebih baik panas atau dingin? Mana lebih baik panas atau dingin? Lebih baik Pak panas. Sebab kalau panas pasti kita bisa hidup, bisa berdingin gitu kan. Nah, bisa kita nikmati apa yang memang dingin-dingin gitu. Alhamdulillah wa syukurillah. Maka moto ya Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Bumbu dengan moto bersujud menuju Serambi Madinah adalah pertama bersyukur untuk sampai kepada redha Allah, sampai kepada tujuan hakiki kita beragama, berbangsa, bernegara. Kita awali dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur terhadap karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Mau sedikit mau banyak ya, nikmat Allah itu kita wajib syukur. Apa sebabnya? Karena itu perintah Allah untuk kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur digandeng dengan azab. Maknanya adalah kita wajib bersyukur. Jika ingkar, maka azab Allah akan berikan kepada orang-orang yang tidak bisa bersyukur. Bupati, Bapak Sekda, ya, Bapak Camat, Bapak Kapolda, Kapolres, ya, Kapolsek, semuanya mengerahkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba masyarakat yang pintar bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita punya bupati yang selalu memberikan inspirasi dan janji, mudah-mudahan terbukti untuk menjadi amal soleh dan amal jariah beliau yang akan mengalir sampai akhirat nanti. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini bersyukur. Yang kedua, bersujud itu ada kata jujur, bersyukur dan jujur. Dan jujur itu mahal. Jujur itu mahal. Ada ungkapan ulama yang mengatakan, wa minal mumkini antakuna kullu syai'in fursatan saniyatan illa thiqata. Bisa jadi segala sesuatu itu memiliki kesempatan untuk mendapatkannya yang lain. Mungkin kullu syai'in, ya, segala sesuatu ayyakuna lahu, dia memiliki fursahsannya, punya kesempatan yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Illa thiqah, kecuali kejujuran. Kalau sekali melanggar janji, sekali tidak menepati janji, sepanjang masa akan diingat dia adalah tidak jujur. Maka moto, slogan yel-yel Kabupaten Tanah Bumbu adalah sesuatu yang sangat spektakuler dengan slogan jujur. Kenapa? Karena kejujuran akan menghadirkan kebaikan. Kebaikan akan menghadirkan kebersamaan. Kebersamaan akan menghadirkan kebahagiaan. Kebahagiaan akan menghadirkan
kedamaian. Itu maknanya. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat, fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, yahdi ilal birri, akan berorientasi, mengajak, memberikan hidayah, bimbingan untuk selalu melakukan kebaikan. Wal birra, dan kebaikan itu yahdi ilal jannah, kebaikan itu akan mengajak kita, menggiring kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu slogan jujur. D yang terakhir, bersujud itu damai. Damai. Kalau kita konflik, tidak ada yang enak kalau kita konflik itu. Ibu, kalau kelahi sama bapak, enak nggak kita makan? Enak nggak, Bu? Tidak. Sekali lagi, tidak. Ini rintihan suami. Sinetron, Ibu. Ku menangis. Apalagi sinetron Tauhid Cinta, kalau konflik itu terjadi, tidak ada yang enak kalau konflik itu. Maka damai menjadi kata kuncinya. Wa ma uridu illal islaha mastata'tu, firman Allah SWT. Tiada yang paling saya inginkan kecuali ada kedamaian sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, integritas yang saya miliki. Itu maksudnya bahwa kedamaian itu mahal. Ya. Damai, tentram itu mahal. Maka disitulah Bapak Kapolda, Kapolres, Kapolsek, TNI, Polri berjibaku untuk di front depan untuk menjaga keamanan, kenyamanan kita. Maka bisa jadi nanti Bapak polisi yang pertama kali masuk surga. Bisa jadi, kenapa? Karena beliau menjaga keamanan, kenyamanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah tabarakallah. Nah, bersujud menuju Serambi Madinah. Kenapa menuju Serambi Madinah, tidak menuju Serambi Makkah? Ya mungkin Bapak Bupati bersama Pak Sekda yang paling paham maksudnya kenapa di situ. Tapi menurut penerawangan saya bahwa menuju Serambi Madinah adalah menuju peradaban kemanusiaan. Bahwa manusia besar adalah berangkat dari visi besar. Manusia yang memiliki keagungan, manusia yang selalu berkontribusi manfaat untuk seluruh alam semesta, disimbolkan dengan kota Madinah. Madinah itu adalah ya kota civilization city, kota peradaban. Yang dulunya yang namanya Madinah itu adalah Yathrib. Gak ada yang kenal apa dan bagaimana Yathrib itu. Bahkan dalam sejarah, ya saya baca dalam ya syarah Ibnu Hisham bahwa Yathrib itu adalah ya tempat yang kotor, tempat ya hal-hal yang asusila. Maka datang Rasulullah SAW merubah peradaban yang tadi jelek, kotor, terbelakang menjadi cahaya peradaban yang berangkat dari pemahaman keagamaan. Din, dana yadinu, dinan, dainan, madinan, madinatan, mudayyanah, mudinah. Itu artinya peradaban yang berangkat dari pemahaman keagamaan yang baik. Maka itu mungkin maksudnya Bapak Sekda punya moto ya, bersujud menuju Serambi Madinah. Itu satu. Yang kedua, menuju Serambi Madinah maksudnya adalah mudah-mudahan semua jamaah masyarakat Tanah Bumbu, bahkan masyarakat Kalimantan Selatan, semuanya menuju Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu mau pergi ziarah ke makam Rasulullah? Minta uang di Pak Sekda. Insya Allah Pak Sekda banyak uangnya di bank. Insya Allah ya. Selama kita punya niat nawaitu, insya Allah
Allah kabulkan niat pelungguh tiang, niat pelungguh kita semua untuk ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah ziarah ke makam Rasulullah, dekat, tinggal naik kereta. Tinggal naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah. Nah, sudah ada kereta cepat sekarang. Oke. Yang tadinya perjalanan 4-5 jam bisa sekarang perjalanan 2 jam. Ada kereta cepat dari Madinah ke Mekah. Kalau sudah ke Mekah, sudah bisa melaksanakan umroh. Oh. Jadi kalau sudah umroh, alhamdulillah. Kalau yang belum umroh, BU namanya, belum umroh. Ya. Kalau belum haji, BH, belum haji maksudnya. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, ini penting saya sampaikan slogan yel-yel Kabupaten Tanah Bumbu agar kita insaf bersama dan Nahdlatul Wathon hadir untuk mewujudkan masyarakat Tanah Bumbu bersujud menuju Serambi Madinah. Bayangkan, Masya Allah, ada 6-7 lembaga Pak Sekda, 8 bahkan 8 lembaga itu berkontribusi besar. Mungkin negara tidak mampu membiayai banyak semua. Nahdlatul Wathon hadir, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan, sosial, dan dakwah. Alhamdulillah Bapak Kiai ya Abdul Haris juga ikut andil dalam mengembangkan tunas-tunas bangsa, harapan-harapan bangsa masa depan, masyarakat yang bisa bersyukur, generasi yang bisa bersyukur, generasi yang bisa berjujur, generasi yang bisa berdamai untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Nahdlatul Wathon hadir untuk itu. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pimpinan daerah yang telah mengapresiasi. Bahkan mana Ustaz Mutawalli, catat apa kata Pak Sekda tadi, mintalah apa maumu. Ya. Catat itu, mintalah apa maumu. Ya, kenapa? Karena kita menjadi saksi atas semuanya tadi itu. Ya. Maknanya adalah bahwa begitu apresiatifnya pemerintah terhadap Nahdlatul Wathon. Betul, Nahdlatul Wathon itu adik kandung Nahdlatul Ulama. Ini Kiai Abdul Haris, adik kandung Nahdlatul Ulama. Apa sebabnya? Karena Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, alumni Madrasah As-Saulatiyah angkatan ketiga. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, adalah alumni pertama Madrasah As-Saulatiyah. Berarti secara genealogi keilmuan, silsilah keilmuan, nasab keilmuan kita sama. Maka mari kita saling kerjasama. Muhammadiyah, NU, NW, ya DDI, Al-Irsyad, dan seterusnya ormas-ormas ini. Mari kita satu dalam berat langkah menuju kebaikan ummah, masalihul ibadah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, jika kita mengambil filsafat jari, anggaplah yang ini adalah pemerintah. Ya, ibu jari kita ini adalah pemerintah yang selalu mengapresiasi apapun kerja-kerja kita. Ya, telunjuk ini bisa pemimpin formal, pemimpin informal. Kemudian jari tengah adalah ulama, tuan guru, kiai, guru ta yang selalu memberikan nasihat-nasihat keilmuan, ya, nasihat-nasihat agama untuk kita terus bakti kepada Allah. Kelingking, jari manis adalah orang-orang yang kaya, dermawan, yang selalu mensubsidi, selalu bertabarruk, berinfak sedekah untuk kemajuan madrasah pondok pesantren umat. Kemudian kita orang-orang yang biasa-biasa, tak punya apa-apa, orang yang biasa, orang miskin, orang du'afa, yang selalu setia mendoakan mereka-mereka yang berkontribusi untuk agama nusa dan bangsa, sehingga semuanya bersatu dalam jari jemari kemuliaan dan keberkahan. Itu yang menjadi orientasi kita utama. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, maka Nahdlatul Wathon sebagai
ormas yang didirikan oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh sejak awal penjajahan Belanda. Maulana Syekh berinteraksi sosial, berdialektika keilmuan di Madrasah As-Salatiyah sebagai lembaga formil yang beliau belajar lebih dari 6-7 tahun beliau di Mekah Salatiyah secara formal. Secara informal beliau mengaji di Masjidil Haram sehingga kurang lebih 11 tahun beliau mengkaji, mendalami, menghafal dan menganalisa berbagai literasi keilmuan di Masjidil Haram di Tanah Suci. Setelah itu beliau kembali ke tanah air di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk mendirikan sebuah embrio perjuangan yang pertama beliau sebut dengan pesantren Al-Mujahidin. Pesantren Al-Mujahidin sebagai garda terdepan untuk melawan penjajah Belanda saat itu. Tahun 1933, 34, 35 Maulana Syekh meletakkan fondasi dasar pertama pesantren yang disebut dengan pesantren Al-Mujahidin. Beliau tidak menyebut pondok pesantren, beliau sudah menyebut dengan istilah pesantren. Ternyata 5 tahun kemudian 5 tahun baru ini disahkan undang-undang pesantren, bukan undang-undang pondok pesantren. Ini namanya mimbabil karomat. Seorang ulama itu sudah punya visi misi ke depan, sudah beliau bisa teropong apa akan terjadi 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Maka beliau mencetuskan sebuah embrio perjuangan beliau yang namanya pesantren Al-Mujahidin. Saat itu tuan guru kiai-kiai kita yang pulang dari Makkah yang mengaji di para masyayikh, tuan guru lokal duduk di majelis halak, istilah orang Lombok namanya ngaji tokol, bekerbung kalau istilah Jawa serogan, ngaji serogan bawa serogan, duduk di hadapan kiai, duduk bersila, itu serogan. Bahasa Sasaknya duduk beskile, tokol ngaji, bekerbung barang-barang buat tenda dan seterusnya. Maulana saya punya pemikiran informatif, transformatif untuk melihat perkembangan masyarakat Nusa Tenggara Barat saat itu. Akhirnya beliau mendirikan lembaga formal klasikal pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lahir dengan diksi kalimat perjuangan, yaitu Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Tahun 1937 beliau mendirikan itu. Artinya bahwa sosok Maulana Syekh memberikan perjuangan kemerdekaan itu untuk apa? Untuk umat bangsa dan negara dalam rangka untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikutnya pada tahun 1943 Maulana Syekh tidak tega melihat kaum perempuan terbelakang. Maulana Syekh punya pemikiran emansipatoris, menghadirkan lembaga perempuan, lembaga pendidikan untuk kaum perempuan, kaum hawa yang disebut dengan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, kemudian menjadi muallimat dan seterusnya. Nah, tahun 1953 begitu banyaknya cabang-cabang madrasah NBDI, Maulana Syekh mendapatkan restu dari maha guru beliau, yaitu almarhumlah Bapak Maulana Syekh Maulana Syekh Hasan Muhammadunil Masyaf, guru beliau Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, Maulana Syekh Salim rahmatullah mudir Salatiyah saat itu memberikan restu untuk mendirikan organisasi yang namanya Nahdlatul Watan. Kenapa Maulana Syekh menyebut dengan Nahdlatul Watan? Itulah visi kebangsaan Maulana Syekh yang akulturatif, akomodatif, ikut untuk mengayomi semua golongan. Maka saya menggunakan diksi Nahdlatul Watan. Kalau seandainya Maulana Syekh menyebutnya dengan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah menjadi organisasinya, bisa jadi saat itu adalah ditutup oleh penjajah. Bisa jadi tidak mengakomodir semua elemen-elemen anak bangsa. Maka Nahdlatul Watan sebagai pilihan diksi organisasi Maulana Syekh ingin untuk mengakomodir semua golongan, semua elemen. Begitu menyebut min zikri Nahdlatul Watan wa iradati ahliha wa iradati masalihiha wa iradati wilayatiha dan seterusnya. Itu makna kata Nahdlatul Watan itu sendiri.
Hidup Nahdlatul Ulama. Pokoknya NW. Pokoknya NW. Itu yel Maulana Syekh kayak Fadil Sektor. Itu yel Maulana Syekh dulu ya, beliau cetuskan untuk memberikan semangat. Ya. Tadi Mars Nahdlatul Ulama itu semangat juga. Begini. Ini semangat laki-laki, Bu. Kalau ada laki-laki, jamaah laki-laki yang ya meragukan Mars NW pelan-pelan, nada tengah kita, berarti dia tidak kuat segala-galanya itu, lemas dia gitu. Tapi kalau dia semangat, Nahdlatul Ulama, atas bawah kuat dan tegar. Nah, itu injeksi perjuangan Maulana Syekh luar biasa. Ya ini tidak pernah kita sangka-sangka. Itulah dialektika dinamika kita saat ini, bahwa penuh membutuhkan semangat heroisme perjuangan. Maka untuk menutup sambutan ini, saya menitip pesan seorang waliullah, Qutbul Aqtab, untuk seluruh pejuang Nahdlatul Ulama, untuk seluruh kader-kader pejuang Nahdlatul Ulama, dan seluruh kita semua yang hadir. Ada 6 resep menuju kebaikan dunia, kebaikan akhir. Ini sosok seorang waliullah, Syaqiq bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu. Saya coba baca dalam kitab beliau tentang itu, bahwa orang yang mampu melaksanakan 6 hal, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia, kebahagiaan akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Dia akan mendapatkan kesejahteraan, ketenangan, dan segala hal yang dia lakukan semasa hidup di dunia akan dikenang sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaqiq bin Ibrahim seorang waliullah. Saya baca dalam kitab Karamatul Aulia. Beliau kalau jalan di laut itu cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, bisa jalan di atas laut, jalan di atas air, bisa terbang dengan fisiknya. Itu karohmanya seorang waliullah ini, bernasihat kepada kita sekalian. Yang pertama, untuk meraih kebaikan dunia, kebaikan akhirat, solah dunia, solah akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Pertama, beliau menggunakan istilah al-husnu. Innal hasanat al-husna allati tulhibu al-abda wa tuzilu asyakhafa alal ibadi wa tu'ti bil falahi was sa'adati fa'alaihi bil hasanat. Barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk dia dihilangkan oleh Allah SWT rasa gundah gulana, sedih dan seterusnya, maka hendaklah melakukan hasanat, kebaikan. Yang pertama kata beliau adalah husnun niyati. Husnun niyat. Siapa saja yang memiliki niat yang baik, niat yang bagus, motivasi yang bagus, maka dia sudah mendapatkan bidayatul khair, bidayah kebaikan. Kita ngaji ke sini dengan niat yang baik, alhamdulillah. Ibu-ibu ngaji ke sini niatnya apa, Bu? Biar dilihat jilbabnya yang bagus. Oh, ini jilbab ini bermerek gitu. Biar dilihat apa bajunya yang bagus, padahal masih COD ngebon. Ya, Bu ya. Jadi niat pertama, husnun niyat. Husnun niyat. Makanya di dalam kitab hadis misalnya, ya, hadis yang pertama kali menjadi orientasi semua maqasidus syariah itu ada pada konteks hadis innamal a'malu binniyati wa fi riwayatin innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal, perbuatan, karya nyata, aktivitas, kreativitas, produktivitas, intelektualitas, apapun namanya itu harus berorientasi, diawali dengan niat yang baik. Kalau niatnya baik, insya Allah hasilnya baik. Ibu, kalau buat anak, bikin anak, apa niatnya, Bu? Mudah-mudahan
anakku nanti yang lahir menjadi alim soleh, minimal kayak profesor yang ceramah ini. Minimal gitu ya, minimal lah itu, minimal. Ya, profesor itu susah, Bu. Susah kali profesor itu. Ya, lebih cepat kita jadi malaikat jadi profesor itu. Kalau kita jadi malaikat itu gampang. Puasa rajin, sholat rajin, puasa rajin, ibadah rajin. Jadi kita seperti malaikat. Tapi kalau profesor belum tentu. Harus banyak menulis, harus banyak berkarya, harus banyak meneliti, repot. Nah, ini gini. Nah, jadi awali semua perbuatan kader-kader NW yang barusan dikukuhkan. Awali semua perjuangan itu dengan husnul niat motivasi yang baik. Ingat, berjuang di Nahdlatul Ulama itu tidak ada honornya. Mana Ustaz Haji Lalu Syuaib? Berapa di honor antum jadi pengurus wilayah? Mana Ustaz Haji Lalu Irawan Muda? Tapi Maulana Syekh menitip 2 honor yang paling mulia yang Allah titip kepada pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama itu, 2 honor yang paling mulia. Rabbana ya dal jalali wal minan unsyuran liwa nahdlatil watan wahfazan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunnah. Ya Allah, berikanlah bimbingan, berikanlah petunjuk, berikanlah arahan, berikanlah mereka selalu kemantapan dalam perjuangan ala sunnah untuk menjalankan sunnah-sunnah Allah, tradisi-tradisi kenabian. Itu honorarium bagi para pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama. Pengurus wilayah, BGG, Laza, ya, kemudian Hizbullah, PNW, semua tidur di rumah. Santriwan santriwati di seluruh dunia, di seluruh Indonesia mendoakan beliau-beliau itu untuk mendapatkan hidayah Allah SWT. Wahdiyan rijalaha ala sunnah. Itu honor yang pertama itu. Honor yang kedua adalah wansuranhum fil asyaya wal buka. Berikanlah mereka pertolongan ya Allah, siang, pagi, malam, semuanya berikan mereka pertolongan. Pertolongan itu luas sekali. Nasrun minallah itu sangat luas. Diberikan kesehatan, keapian, kecerdasan, murah rezeki, keluarga yang sakinah mawadah, itu namanya nasrun minallah semua. Maka itulah yang harus menjadi pegangan bagi para pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama. Patri pertama adalah husnul niat yang baik, niat yang bagus. Kalau niat kita bagus, insya Allah semuanya amal-amaliyah kita akan menjadi amal-amal kebaikan. Yang kedua adalah husnul fikri, husnul fikrah. Pikiran kita selalu baik. Jangan pernah sakwa sangka, jangan pernah menuduh orang. Pikiran kita selalu berorientasi pada kebaikan, husnul fikrah. Kita jadi pengurus, mau di depan mau di belakang, kita harus punya orientasi yang sama dalam konteks husnul fikrah. Pikiran kita harus lurus, pikiran kita harus cemerlang, pikiran kita, ide kita untuk menuju kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Husnul fikrah. Resep mendapatkan kebaikan itu adalah kita punya pikiran yang baik. Ibu, jangan cepat cemburu-cemburu kepada bapak-bapak. Telat pulang dari rumah langsung ngomeh, biwang lagi. Telat doang. Ya mungkin macet di jalan, atau mungkin karena ada hal yang perlu diselesaikan. Awali semuanya dengan pikiran yang jernih, husnul fikrah, pikiran yang baik. Sebab kalau pikiran yang baik akan menghadirkan husnuzon, prasangka yang baik. Kalau sudah prasangka yang baik akan menghadirkan ketenangan jiwa. Kalau sudah ketenangan jiwa, adem hidup itu. Orang sering sakit, kenapa? Karena pikirannya, Bu. Lalu pikiran utang. Jangan terlalu dipikir utang itu kalau sudah ada uang bayar. Gitu aja kok repot gitu. Ya, tidak usah dipikirkan apa yang disebut oleh Bapak Sekda tadi, tidak usah dipikirkan. Jemput ke beliau itu nanti. Kalau sudah ada pasti dikasih. Ya Bapak Sekda gitu. Kalau sudah ada pasti dikasih. Kasih apa buat beliau? Itu namanya husnul fikrah, pikiran yang baik. Nahdlatul Ulama selalu menghadirkan untuk menghasilkan para cendekia, para generasi-generasi yang memiliki husnul fikrah yang baik.
Coba 8 lembaga kali sekian ya ratus orang anak kita yang dididik untuk mendapatkan predikat husnul fikrah itu luar biasa. Masya Allah tabarakallah. Yang ketiga, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat itu adalah husnul qudwah, kata beliau itu. Harus kita punya ikutan yang baik. Harus ada contoh yang baik. Sebagai bapak, jadilah bapak yang baik. Sebagai ibu, jadilah ibu yang baik. Menjadi guru, jadilah guru yang baik. Itu namanya husnul qudwah. Jadikanlah pemimpin itu menjadi qudwah. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah sudah dilantik, sudah dikukuhkan. Jadikan mereka jadi qudwah. Selatan maksud saya. Ternyata masih diperhatikan saya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih seksi perlapan. Ini pengerlapan. Ya, Kalimantan Tengah memiliki berbagai macam, Kalimantan Selatan memiliki berbagai macam konteks-konteks kebaikan. Maka itulah yang perlu ditingkatkan oleh kita sekalian. Husnul fikrah, pemikiran yang baik. Husnul qudwah, ikutan-ikutan kita. Masya Allah Pak Bupati punya program 1 desa 1 masjid. Di sini berapa desa Pak Sekda? 100? Ya Allah, 171 desa, berarti 171 masjid. Berarti saya nggak bisa bayangkan bagaimana besar surganya Bapak Bupati Pak Sekda membangun 1 desa 1 masjid. Insya Allah tabarakallah. Itu program yang sangat luar biasa. Itu namanya husnul qudwah. Cari pemimpin-pemimpin yang memiliki qudwah yang baik, ya, qudwah hasanah, uswah yang baik. Maka sebagai pemimpin harus memiliki ya keteladanan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat kata beliau adalah harus kita memiliki husnul khittah. Harus kita punya tata tertib SOP, gerak langkah yang baik. Program kerja yang baik, khittah. Nahdlatul Ulama punya khittah, garis-garis haluan organisasi. Pemda punya khittah, ormas-ormas yang lain punya khittah, ya, punya haluan-haluan kerja, alur-alur kebersamaan. Maka dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa itu harus memiliki konsep untuk husnul khittah, khittah kita yang baik. Nahdlatul Ulama insyaallah selalu menyebarkan kebaikan, kedamaian dengan slogan Nahdlatul Watan fil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat. Ibu, masih ada jajannya di depan? Sudah habis? Oh, insya Allah akan ada nasi nanti. Sudah disiapkan oleh panitia. Mana Ustaz? Ada nggih nasinya nggih? Alhamdulillah. Jika tidak ada, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kok penyanyi saya? Nah, itu husnul qudwah, husnul khittah. Yang terakhir, menjadi penutup semua husnul tadi adalah husnul ibadah. Ibadah yang baik. Ibadah yang baik harus diawali dengan husnul niyah. Harus diawali dengan husnul fikrah, husnul qudwah. Tidak mungkin sholat kita sah jika tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin ya kita keluar dari khittah syariat. Tidak mungkin. Pasti kita menjalankan khittah syariah Allah, syariah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermuara pada husnul ibadah. Kalau sudah ibadah kita jalan rapi baik, maka itulah yang dikhitab, yang dipanggil oleh Allah SWT dengan konsep ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu semua maknanya adalah husnul ibadah. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, saya berkeringat alhamdulillah, sampai-sampai saya hitung ada sekitar 5-6 kali saya bilang Kalimantan Tengah. Tapi bukan semata saya sengaja, tapi memang ya ada apa dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
ada sesuatu yang istimewa di balik Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu saudara-saudara dapatkan berkah dunia, berkah akhirat. Sekali lagi selamat berjuang untuk sahabat dan teman-temanku ya, saudara-saudaraku ya, ikhwani pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Selatan yang baru saja dikukuhkan. Insyaallah pada waktunya nanti Maulana Syekh Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zunin Asani akan rauh hadir bersama kita. Insyaallah saya titip salam ya ke Bapak Ibu semua, Habis Pak Bupati, dengan salam ya, salam hormat, salam takzim, sekaligus salam permohonan maaf beliau tidak bisa hadir. Sesungguhnya kemarin itu kita sudah sama berangkat. Kita sudah di bandara, sudah tiket sudah di-issue, ada perintah mendadak. Ya, ada tamu dari pemerintah pusat akan datang berkunjung di organisasi kita di pusat di Nahdlatul Ulama, akan datang berkunjung, maka beliau ya mempersilahkan kami sekjen beserta Katib Am untuk mewakili beliau pada kesempatan ini. Insya Allah beliau ya sengaja tidak ada pembaiatan biar beliau datang langsung nanti di tempat ini. Itu pesan beliau tadi. Mudah-mudahan kita bersama beliau insyaallah ya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya sampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati, Pak Sekda yang telah bersamai kami dari awal sampai akhir ya, Bapak Kapolsek ya, Bapak TNI, Pak Kiai, Pak Ketua MUI, dan seluruh hadirin hadirat yang setia dalam ya kebersamaan kita di tempat ini. Mudah-mudahan tetap Kabupaten Tanah Bumbu, kabupaten yang bersujud menuju Serambi Madinah. Amin, amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala khilaf dan kurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.